Dan bagaimana kondisi pencarian korban longsor dan bagaimana kondisi pengungsi? Kami sudah terhubung dengan Kepala BPBD Jawa Barat, Bapak Teten Ali Mulku Engkun. Selamat pagi, Pak Teten. Selamat pagi, Wilujeng Enjing, Sampurasun. Baik, Pak Teten, untuk pertama kita ingin mengetahui saat ini total jumlah korban yang sudah ditemukan dan yang masih dalam pencarian berapa saat ini update-nya, Pak? Jadi total penemuan hari keempat kemarin itu 9 pack ya, 9 pack di 4 body pack di worksheet A1, kemudian 4 body pack di worksheet A2 dan satu body pack di worksheet B2 ya. Jadi 4 di A1, 4 di A2 dan satu body pack di B2. Jadi total korban yang sudah dievakuasi sampai tanggal 27 Januari kemarin pukul 18.07 itu sekitar 48 body pack ya, body pack. Kalau jumlah total jiwa, sekali lagi kan kita kemarin bersepakat bahwa body pack ya, yang body pack yang kita rilis, jadi belum tahu ya sebetulnya total jumlah jiwa yang ditemukannya berapa, nanti nunggu DPI Polri yang akan mengumumkannya. Jadi hasil daripada DPI kemarin kalau nggak salah sekitar 27 pack yang sudah teridentifikasi. Demikian mungkin informasi sementara. Baik, Pak Teten, lalu kita dapat informasi ada penambahan alat berat atau eskavator dan juga pengerahan anjing K9. Apa kendala utama dalam pencarian atau evakuasi di lokasi, Pak, saat ini? Jadi betul pencarian ya hari ini itu terkendala dengan masalah cuaca. Kita kemarin sudah melakukan operasi modifikasi cuaca, tapi karena mungkin memang cuaca di atas itu memang awannya sangat tebal, jadi terus hari ini juga hujan tapi mudah-mudahan sebentar lagi cerah. Jadi terkendala cuaca, jadi si lumpurnya juga masih basah gitu ya, masih basah sehingga alat berat kita sangat hati-hati untuk menurunkan alat berat ke titik-titik lokasi. Ya, Pak Teten, lalu di titik mana hari ini akan dipusatkan pencarian? Informasinya juga akan difokuskan ke lokasi latihan prajurit TNI. Lokasi prajurit TNI itu nanti ditangani oleh tim khusus ya, tidak. Jadi kami lebih fokus kepada wilayah-wilayah yang kemarin menjadi worksheet teman-teman di lokasi di worksheet A, B maupun C gitu. Baik, Pak Teten, lalu kira-kira dengan kendala cuaca dan juga kondisi tanah yang masih basah saat ini, apakah ada analisa bahwa seberapa tebal sebenarnya longsoran ini menutupi rumah-rumah warga? Karena kalau kita lihat sama sekali sudah tidak terlihat begitu bangunan atau material bangunan rumah warga. Berdasarkan keterangan para saksi ya, termasuk hasil pemetaan kita terhadap peta-peta sebelumnya, before afternya, mungkin ini diperkirakan lebih dari yang di beberapa tempat ada yang lebih dari 2 tingkat rumah lah ya, sekitar 8 meteran. Baik, berarti cukup tebal begitu material longsornya ya, Pak Teten. Apakah nantinya pemerintah daerah akan melakukan relokasi atau mungkin saran dari BPBD sendiri, apakah harus dilakukan relokasi pada warga terdampak? Ya, jelas ini kemungkinan besar ya, baru kemungkinan, karena hari ini juga kita akan coba komunikasi dengan teman-teman PPNBG. Dalam 3 hari ini kita mencoba untuk melakukan pemetaan detail tentang tanah gitu ya, tentang tanah. Drone dari teman-teman PPNBG itu sudah beberapa kali mencoba untuk mendekati mahkota longsor ke atas, tapi
hanya sepersekian detik itu yang tadinya cerah kemudian tertutup kembali awan. Jadi ada kendala teknis lah sebetulnya, kendala teknis untuk melakukan pemetaan. Mudah-mudahan timing sekarang antara modifikasi cuaca yang kita lakukan dengan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Geologi khususnya PPMBG ini berjalan optimal ya hari ini. Jadi kita bisa menentukan titik-titik atau daerah-daerah mana saja yang kemungkinan bisa ditinggali dan daerah-daerah mana saja yang kemungkinan tidak bisa ditinggali. Nah, dari hasil tersebut kita bisa memetakan mana daerah-daerah zona merah, mana daerah-daerah zona hijau. Nah, setelah itu kita bisa melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, ya, pemetaan terhadap daerah penduduk-penduduk yang di daerah zona-zona merah tersebut untuk kita petakan. Selanjutnya, pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bandung, ini dalam berupaya untuk mencari lahan untuk dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini sudah biasanya rehabilitasi rekonstruksi ini multi pihak terlibat di dalamnya, baik itu BNPB, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, serta pihak-pihak lain. Nah, dan ini memang dibutuhkan juga strategi khusus nih terhadap rehabilitasi rekonstruksi. Tidak hanya bangunannya saja, tetapi psikis, psikologi masyarakat, psikologi sosial, dan lain-lainnya itu kita perhatikan. Itu yang coba kita petakan dari rencana kontingensi yang kita perbaiki. Ini sebetulnya renkonnya memang sudah ada ya di pemerintah Kabupaten Bandung, rencana kontingensi apabila terjadi bencana, maka apa yang harus dilakukan pasca bencananya itu sendiri. Demikian. Baik, Pak Teten, lalu apakah dengan kondisi saat ini di lokasi masih berpotensi terjadinya longsor susulan yang mungkin agak beresiko terhadap tim pencarian yang melakukan tugasnya? Berdasarkan hasil pengamatan kami kemarin di lapangan, memang di atas masih ada potensi, sehingga kehati-hatian kami dan safety officer dari teman-teman Basarnas itu kita sudah tempatkan di atas. Jadi ketika ada terjadi pergerakan sedikit pun di atas, maka kami akan memberikan aba-aba gitu. Salah satunya adalah fluid ya, supaya teman-teman tim SAR gabungan ini cepat bereaksi. Dan di setiap spot-spot itu juga ada safety officer lainnya gitu. Jadi di beberapa titik itu kita tempatkan. Di titik atas kita tempatkan SO, kemudian di spot-spot di worksheet A, B maupun C juga kita tempatkan safety officer. Demikian. Baik, terima kasih penjelasan Pak Teten Ali Mulku Engkun, Kepala BPBD Jawa Barat. Dan selamat beraktivitas kembali, sehat selalu Pak Teten. Selamat pagi. Selamat aktivitas, sampurasun, salam tangguh.